Oh, this is Indonesian Day. Waduh. Kalau soal batik, saya punya banyak sekali batik, Bu. Ya, saya pelayanan ke kampus-kampus seluruh Indonesia. Pemberian terbaik mereka itu adalah batik. Ya, saya ke kampus-kampus sudah terbiasa sekali pakai batik. Tetapi memang saya jarang sekali pakai jas. Jadi nggak apa-apa, Bu, hari ini saya pakai jas ya, biar lebih ganteng dari Pak Tony. Ya, oke. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di dalam tema Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang misioner. Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang menjangkau. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Satu bagian lagi dari perjanjian baru Kisah Rasul, pasal yang ketiga, ayat 25 sampai ayat 26. Kisah para Rasul pasal yang ketiga, ayat 25 sampai 26. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat ini dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyangmu. Ketika ia berfirman kepada Abraham, melalui keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan membuat kamu masing-masing berbalik dari segala kejahatanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya membukanya dengan satu kalimat dari hamba Tuhan, seorang teolog yang bernama Jurgen Moltmann. Dia mengatakan seperti ini, saudara, ya. Oke. Jurgen Moltmann mengatakan bukan gereja yang memiliki misi. Bukan gereja yang memiliki program ini. Tetapi misilah yang memiliki gereja. Gereja ada karena misi. Gereja dilahirkan oleh misi, dan pribadi ada, dan gereja Allah bagi misi Tuhan. Tidak ada jalan lain dan tidak ada cara lain untuk kita berada dan bergereja kecuali bagi misi Tuhan. Jadi ini alasan untuk gereja ada. Jadi misi bukan salah satu program yang hanya kita mungkin bicarakan di bulan-bulan misi seperti bulan Agustus. Tidak. Dia adalah apa? Nafas dan jantung daripada gereja. Gereja ada karena misi. Dan dari situ saudara kita ada, pekerjaan kita ada oleh karena misi. Dan nafas kita ada oleh karena misi. Itu sebab saudara-saudara, di dalam beberapa kesempatan tahun lalu saya mengatakan misi itu bukan hanya sekedar pada individual person untuk menyelamatkan pribadi, tetapi seperti dikatakan Paulus di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 20, untuk mengadakan pendamaian dengan segala sesuatu. Karena itu di dalam Cape Town Commitment yang diadakan oleh para raksasa Injil, dia katakan 3 cakupan daripada misi umat Tuhan. 1, individual. Yang kedua, social and culture. Dan yang ketiga, itu adalah apa? Creation. 3 bagian ini sudah terpolusi oleh dosa. 3 bagian ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dan 3 bagian ini harus menjadi penebusan yang utuh, yang integral daripada seluruh umat Tuhan. Misi ada bagi gereja Tuhan. Jadi bukan gereja yang membuat program itu. Saudara-saudara, sehingga kita membicarakan tema tentang Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang menjangkau. Oleh karena saudara-saudara, jauh sebelum gereja ada, Tuhan itu adalah Tuhan yang menjangkau. Maka jikalau ini adalah karakter daripada Allah, jikalau ini identitas adalah Bapa kita, kepala daripada gereja, saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana gereja berada?
Bagaimana setiap kita berada di tengah-tengah dunia ini. Apakah ini juga menjadi saudara-saudara lencana yang ada di pundak kita. Apakah ini menjadi ciri daripada keberadaan kita, saudara-saudara. Gereja ada karena misi. Gereja ada bagi misi Tuhan. Maka waktu kita berbicara menempelkan saudara-saudara player-player yang ada di sana. Salah satu bagian tentang Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang menjangkau. Itu hanyalah sekedar mengingatkan yang memang itu menjadi ciri dan identitas kita. Karena jauh sebelum gereja berbicara soal misi, Tuhan itu adalah Tuhan yang kemudian menjangkau. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, misi itu saudara-saudara dimulai dari satu taman. Misi itu dimulai dari satu taman dan menuju kepada apa? Akhirnya satu kota di dalam Wahyu. Aku melihat surga yang kudus. Ya, heaven come to earth. Di dalam penebusan Tuhan. Nah, tetapi bagaimana rencana Tuhan ini akhirnya gagal karena Kejadian pasal 3. Manusia yang tadinya dicipta untuk menyembah Dia, akhirnya manusia mau sama dengan Tuhan. Dan puncak daripada dosa itu adalah ketika mereka mau mencari nama, ketika mereka mau mendirikan segala sesuatu. Yang mereka katakan di dalam Kejadian 11 ayat 4, marilah kita mencari nama. Bukan lagi nama Tuhan yang mereka cari. Bukan lagi nama Tuhan yang mereka nikmati. Bukan lagi nama Tuhan itu yang menjadi sumber daripada kepuasan mereka. Dan di tengah-tengah segala sesuatu itu mungkin ini menjadi cerminan bagi kita, bagi gereja Tuhan hari ini. Siapa yang kita cari dan atas dasar apa keberadaan kita. Apakah saudara-saudara waktu kita melihat media-media sosial, saudara-saudara apa yang sedang kita cari di sana? Validasi seperti apa yang kita sedang cari di tengah-tengah serbuan dan gempuran daripada digitalisasi ini. Maka pagi hari ini waktu kita berbicara tentang Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang misioner. Mari kita melihat ada satu jendela yang di tengah-tengah segala kekacauan dan kerusakan itu. Tuhan memanggil seorang Abraham dan kemudian meledakkan misi Allah ke dalam sejarah manusia. Jadi Allah yang menyelamatkan dunia bukan dengan membiarkan kita sibuk mencari nama. Gereja dengan berbagai aktivitas dan kemudian melalaikan kemudian identitasnya sebagai gereja yang misioner. Tetapi memanggil kita untuk masuk di dalam rencananya. Tahun demi tahun kita membicarakan topik tentang bulan misi. Tetapi mungkin kita juga melihat bahwa tahun demi tahun tidak kunjung datang. Saudara-saudara, waktu kita memperhatikan daripada panggilan Abraham, nah ini akan menjadi menarik supaya kita saudara-saudara tidak menganggap enteng biasa-biasa. Tetapi dari manakah Abraham dipanggil? Saudara-saudara, dia dipanggil dari Ur. Saudara-saudara perhatikan kalau dari namanya sendiri beberapa informasi mengatakan ya keluarga daripada Abraham ini mungkin itu dari daerah Semit yang bermigrasi ke daerah Ur. Daerah Ur, kenapa mereka pilih Bapak Ibu Saudara? Dalam catatan itu adalah daerah yang paling subur. Itu ada di daerah, namanya itu daerah Bulan Sabit. Daerah yang subur. Saudara-saudara, catatan sejarah mengatakan bahwa apa? 3.000 tahun sebelum Masehi, tempat itu sudah memiliki saudara bahasanya. Tempat itu sudah memiliki saudara pertanian yang canggih. Tempat itu sudah memiliki apa yang disebut dengan bangunan-bangunan kemudian yang sangat megah. Dari sini saudara-saudara Abraham dipanggil. Dan di dalam catatan sejarah juga mengatakan bahwa apa? 4 daripada negara adik kuasa waktu itu, yaitu Babylon. Apalagi saudara-saudara, yaitu kemudian Babylon lama maupun Babylon baru. Mesopotama, Asyur dan seterusnya. Semua berasal dari tempat-tempat ini. Pendeta Stephen Tong itu pernah mengatakan bahwa apa? Rumahnya Abraham, konon katanya. Kalau saya tidak salah dengar, dia katakan 60 kamar. Jadi dari tempat yang seperti ini saudara-saudara, yang dia memiliki segalanya dan akhirnya dia meninggalkan, yang orang katakan itu adalah masa depan. Itu yang akan menjamin kalau kita ada dan berada di tempat itu.
Bukan hanya itu saudara-saudara, dia dipanggil keluar dari keluarganya. Keluarga di dalam waktu itu adalah sebagai seorang raja. Kekuasaan orang tua itu bersifat absolut dan mutlak. Tidak boleh dibantah. Tidak boleh kemudian diminta kemudian pertimbangan. Tidak. Apa yang papa katakan itu adalah keputusan yang harus kemudian ditaati oleh setiap anggota keluarga. Maka beberapa catatan juga memberikan saudara-saudara bahwa seorang istri, seorang anak yang tidak kemudian taat terhadap perintah itu bisa dengan segera diceraikan. Oleh karena begitu mutlak dan absolutnya kekuasaan daripada orang tua. Kita melihat saudara lokasi di mana dia berada. Bukanlah tempat yang kemudian sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tempat yang sangat menjanjikan. Dicari semua orang. Negara-negara adik kuasa ada di sana. Dan dia ada di dalam keluarga yang tidak mudah. Tetapi kita lihat saudara, panggilan, misi Tuhan, rencana Tuhan memanggil orang-orang untuk melakukan itu. Kalau kita lihat juga saudara, perhatikan kembali ke teks. Pergilah, halak. Secara harafiah Wenhan mengatakan begini. Go by yourself. Dari catatan para ahli-ahli perjanjian lama saudara mengatakan 3 hal itu. Yaitu negeri, yaitu sanak saudara dan rumah bapa. 3 hal itulah yang membentuk identitas sosial orang-orang saat itu. Jadi siapa kamu sangat ditentukan oleh di mana engkau tinggal, siapa sanak saudaramu, dan juga saudara rumah bapamu. Sekarang kamu ada identitas seperti itu. Seperti orang-orang Babel yang sedang mencari nama. Sekarang Tuhan katakan pergi dari sana. Untuk sendirian, go by yourself. Untuk sendirian di sana, itu mungkin saudara-saudara akan menjadi sunyi sekali. Mungkin kamu kadang-kadang terisolasi dari berbagai hal. Dan ini sangat personal sekali. Dan beberapa catatan saudara, kalau kita lihat pergerakannya, pergerakan pergi dari negeri, pergi daripada sanak saudara dengan cepat menuju kepada rumah bapa. Karena mungkin sekali mereka sudah tinggal di Haran. Jadi satu-satunya yang dia miliki saat itu tinggallah keluarga. Dari sana pun saudara-saudara dikatakan pergilah dari sana. Tinggalkanlah itu dan pergi sendirian. Maka kalau kita lihat saudara, penggunaan kata aku. Sendirian di sana yang menjadi andalanmu, yang menjadi tumpuanmu, yang menjadi kegerakan waktu engkau mengerjakan misi. Aku dan aku yang akan menyertai engkau. Sama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam amanat agung Matius 8. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dalam situasi seperti itulah saudara-saudara, Abraham dipanggil. Prosesi dari tanah menuju rumah bapa menyingkapkan apa yang sesungguhnya paling berharga bagi Abraham dan apa yang Allah minta untuk serahkan. Mengapa kita tidak pergi? Mengapa kita tidak menjangkau? Karena ada sesuatu yang mungkin jauh lebih berharga dari Tuhan itu sendiri. Kalau kita lihat berkat-berkat di sini saudara-saudara, yang digunakan itu kata-kata yang kemudian ada di bawah berkat yang paling tertinggi. Siapakah itu Tuhan? Ketika Tuhan itu menjadi berkat tertinggi bagi Anda, ketika Tuhan itu menjadi kepuasan tertinggi bagi umat Tuhan saudara-saudara, maka kepergian itu bukanlah sesuatu yang berat. Tetapi sekali lagi kita sedang mencari nama. Kita sedang mengumpulkan identitas kita. Kita sedang mencari validasi. Dan Tuhan mengatakan pergilah dari sana. Pergi. Jadi apa yang saya mau simpulkan saudara-saudara? 1. Di dalam pemanggilan Abraham, Abraham berani mengambil sikap bertentangan dengan pandangan leluhur kebanyakan orang saat itu tentang masa depan. Mengerjakan melayani Tuhan itu madesu, masa depan suram. Masa depan itu ada di daerah bulan bintang, daerah sabit sana saudara-saudara. Yang di sana memberikan kekayaan, yang di sana saudara-saudara lahir negara-negara yang sangat hebat. Tetapi Tuhan mengatakan tinggalkan itu. Konon katanya John Sung, waktu pulang dari Amerika, itu semua yang dia miliki itu dia buang di atas dari kapal laut ke dalam lautan. Dan dia pulanglah hanya mengandalkan Tuhan. Gerakan gereja-gereja China yang dimulai itu dari Bandung dan seluruhnya sampai Indonesia. Itu karena ada orang yang berani meninggalkan.
Saudara-saudara, hari ini kenapa tidak ada kebangunan rohani? Kenapa khotbah-khotbah misi hanya dikumandangkan hanya setiap bulan? Oleh karena apa? Ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Bukan lagi Tuhan itu sebagai kepuasan tertinggi kita. Bagi orang Yahudi, berkat tertinggi bagi mereka itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan. Jadi apa lagi yang saudara-saudara membuat kita untuk tidak pergi? Yang kedua, saudara-saudara, Abraham melawan dan berani melawan adat istiadat yang diterima secara umum dan diakui secara mutlak oleh budaya saat itu. Dan yang lebih menarik lagi, saudara-saudara, bahwa Abraham itu melawan ayahnya sebagai pemilik keluarga. Abraham melawan ayahnya sebagai pemilik keluarga yang tidak dapat dibantah dan harus ditaati mutlak. Bahkan pada saat ayahnya tersebut masih hidup dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa catatan di dalam kejadian pasal 11 ayat 6 dicatat bahwa usia Terah pada saat memperanakan ketiga anaknya adalah 70 tahun. Di dalam kejadian 11 ayat 32 dicatat bahwa Terah mati pada usia 205 tahun. Ketika itu Abraham adalah usia 135 tahun. Di dalam kejadian 23 ayat 1 dicatat bahwa Sarah mati pada usia 127 tahun. Dan dibandingkan dengan usia Abraham, saudara-saudara, dengan Sarah di dalam kejadian 17 ayat 17. Maka kemungkinan usia Abraham saat itu adalah 137 tahun saat Terah meninggal 205 tahun. Apa yang mau saya simpulkan, saudara? Bahwa separuh daripada hidupnya Abraham di dalam mentaati panggilan Tuhan. Untuk mentaati panggilan Tuhan itu masih separuh hidupnya ada di dalam kehidupan dari papanya yang adalah raja yang bersifat mutlak dan kemudian harus ditaati. Kadang-kadang kita mengatakan sulit, berat untuk mentaati, tetapi kita diperlihatkan satu keindahan karakter daripada Abraham, bahwa dia tetap juga bisa menjadikan papanya, menghormati papanya sebagai ayah, tetapi menempatkan ketundukan ketaatan dia di atas segala-galanya dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan untuk mengerjakan misi ini. 2014, satu saat saya pergi dengan salah satu anggota gereja dari GKA Elian Pusat. Rekan pelayanan di Perkantas. Memimpin kami untuk mengikuti satu konferensi besar misi di Korea. Itu mungkin urbananya Korea. Di dalam pertemuan daripada seluruh misionari hamba-hamba Tuhan yang diundang, mereka diskusi. Kira-kira apa penghambat? Apa kemudian menjadi halangan terbesar untuk orang mengerjakan misi? Itu mereka sampai kepada satu kesimpulan. Bahwa apa? Keluarga. Ya, mungkin waktu itu belum ada lagu Cemara ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Aduh, bagus kan suara. Keluarga. Dia tahu mutlak. Dia tahu tidak bisa kemudian untuk kompromi dengan kata-kata itu. Tetapi dia melihat Tuhan di atas semua itu. Ketaatan seperti inilah saudara-saudara yang memungkinkan kita untuk bisa menjadi bagian di dalam hal itu. Nah, sekarang kita melihat itu latar belakang dari Abraham. Ya. Saudara-saudara, saya sharing sedikit. Ya. Saya ke Papua itu kira-kira mungkin 2 atau 3 kali dalam setahun. Dari tahun 2005 saya selesai praktek di salah satu gereja di Papua. Dan setelah itu saya rutin ke sana karena kami ditugaskan dari nasional untuk mendampingi pelayanan di Papua. Tetapi pelayanan tahun ini menjadi pelayanan yang sangat berat sekali. Saya memiliki teman-teman, saya kontak karena terdengar berbagai kericuhan. Dan salah satu daerah yang paling merah orang katakan itu Yahukimu. Saya punya teman. Di TNI saya tanya dia, perwira, bagaimana bro? Bilang, kali ini saya tidak kasih kamu rekomendasi ke tempat itu. Jangan pergi. Saudara, jadwal semua sudah dibuat. Malam saya bergumul, saya berdoa, saya terus kemudian baca kebenaran firman. Kadang-kadang dalam pergumulan itu, saudara, anak-anak saya tanya, papa jadi pergi? Terus setelah dia tanya begitu, dia peluk saya.
Saya jadi kepikiran, ini apa pertemuan terakhir ke apa nih? Dalam pergumulan itu satu rekan, ada pejabat dari Kabupaten Yahukimo kemudian telepon. Saya juga tidak tahu, mungkin mereka dengar dari alumni dari sana. Dia bilang, saya dengar kamu akan ke Yahukimo. Satu saja pertanyaan yang dia ajukan. Bilang, kamu tidak takut? Saya lagi sedang takut. Saya tidak bisa munafik, saya katakan, saya tidak jawab. Saya katakan, bagaimana kondisi di atas, Pak? Dia katakan begini. Ya memang mencekam, tetapi yang penting kita bisa jaga diri. Itu jaga diri itu bagaimana maksudnya? Orang lagi jaga diri. Terus bagaimana, Pak? Ya, karena banyak guru meninggalkan kabupaten ini, banyak orang meninggalkan kota ini, pemerintah kemudian membuat satu gerakan doa, ibadah. Dan kita akan minta untuk ada satu gerakan doa. Jadi apa yang dibutuhkan oleh seluruh ASN? ASN sedang ketakutan, mereka perlu penguatan. Waktu saya dengarkan itu saudara, saya dapatkan konfirmasi, Tuhan mau. Situasinya memang tidak mudah. Bagi saya bukan orang yang kemudian sok jago, pemberani. Tetap bagi saya, tanda satu kota kita masih bisa masuk. Itu apakah penerbangan di situ masih ada. Kami cari tiket dan tiket masih bisa masuk. Waktu saya mendarat pertama kali, saudara, itu saya biasa tempat itu, biasa aja dijemput ya. Dan teman sopir langsung bilang, Pak, kaca jangan ditutup ya. Loh kenapa? Yahukimo itu Bapak Ibu Saudara, bagi saya mungkin ya, dari berbagai tempat bahkan Surabaya tidak bisa kalahkan. Yahukimo itu paling panas. Kenapa panas? Karena itu di dataran rendah. Dia katakan jangan ditutup, Pak. Kenapa? Ya dia bercanda, dia bilang kita akan melewati jalur Gaza. Jalur Gaza. Nanti kita akan kena tembak, bisa kena tembakan, Pak, kalau kita tutup. Jadi harus dibuka supaya orang lihat siapa di dalam. Perjalanan ke kota, saudara kira-kira 15-20 menit. Kami sampai di sana dan akhirnya ya kami mulai kegiatan. 4 hari saya di situ. Setiap pagi saya ke jalan pagi. Dan saya itu bertemu setiap pagi itu patroli 2 kesatuan marinir dan brimob. Dan itu dari atas pesawat itu ada senjata, ada senapan yang kemudian itu pelurunya itu kayak rantai itu yang dicondongkan begini. Tidak ada orang satupun jalan di kota, saya aja. Ya, saya suka soalnya jalan pagi, ya olahraga. Waduh, 4 hari itu dan sampai pada akhirnya sebelum saya pulang, sebelum penerbangan pagi itu saya memimpin ibadah yang dihadiri sekitar 700 ASN. Itu pertama kali saya ketemu pimpinan tertinggi daripada kabupaten itu, yaitu Bapak Bupati. Bapak Bupati itu juga yang adalah salah satu perintis kegerakan pelayanan perkantas di Jayapura. Wah, kami ketemu. Selesai ibadah saudara-saudara, dari mulut Bapak Bupati itu dia katakan kita harus memulai satu gerakan doa. Semua ini, semua pekerjaan sejahatannya bisa dilawan dengan kegerakan doa. Tetapi saudara-saudara, waktu saya pulang, saya mengelilingi 5 kota waktu itu di Papua. Biasa saya 3 atau 4, yaitu Jayapura, Merauke, Yahukimo, Sorong, dan kemudian terakhir kunjungan di Manokwari. Waktu saya masuk ke dalam pesawat, saya membaca satu bagian Alkitab untuk saat teduh saya waktu itu. Dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Waktu saya baca ayat ini saudara, air mata saya meleleh di dalam pesawat itu. Kebenaran ini saudara mengkonfirmasi seluruh perjalanan di 5 kota. Tantangan, ancaman bahaya nyata di depan mata saya. Tetapi saya melihat, membaca kebenaran ini dengan cara yang berbeda. Dengan perasaan yang berbeda. Dengan air mata yang berbeda. Karena apa yang dia janjikan, dialah yang akan berjalan di depanmu. Dia tidak akan memberkati engkau. Itu benar-benar nyata saya alami. When you go, ketika kita pergi, kita akan melihat apa yang dikatakan Aku dan aku yang akan menyertai engkau. Itu akan menjadi pengalaman yang real. Pengalaman yang sangat personal. Yang mungkin tidak akan pernah Anda dapatkan dari mimbar ini. Tetapi Tuhan sedang siapkan di luar. Di tengah-tengah tantangan kesulitan yang dialami oleh Abraham untuk mentaati ini. Ada Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, saudara.
Panggilannya apa saudara-saudara? Panggilan untuk menjadi apa? Panggilan untuk menjadi berkat. Bukan bangsa-bangsa goyim, melainkan saudara-saudara segala kaum, segala keluarga di muka bumi. Jadi kata mispaka, kaum keluarga, menunjukkan pada unit sosial yang paling dasar dan paling luas cakupannya. Nah, jadi tidak ada satu kelompok manusia terkecuali pun yang perlu dilayani. Nah, karena saya pelayanan di mahasiswa, nah bagi saya saudara, bagian daripada kaum di muka bumi ini adalah mahasiswa. Yang kami terus dari satu kampus ke kampus, dari satu kota ke kampus yang lain untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada mahasiswa-mahasiswa. Janji yang tidak pernah berhenti pada Abraham, tetapi janji yang kemudian dipenuhi dan digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Kita lihat saudara-saudara bahwa puncak daripada janji ini, olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Olehmu. Melalui bangsa-bangsa akan diberkati. Itu saudara-saudara, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu hanya pergi, kamu hanya jalan, kamu hanya taat. Yang akan membuat mereka diberkati, aku dan hanya aku. Kita hanyalah alat Tuhan. Kita hanya perlu melangkah dan pergi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi kita lihat bahwa puncaknya ini ada di dalam Kristus. Kenapakah Kristus kemudian melarang orang-orang murid-muridnya untuk memberitakan Injil sebelum daripada kenaikan dia, kebangkitan dia, saudara. Oleh karena dia mau supaya mereka melihat model Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama itu. Supaya bangsa Israel melihat model Mesias yang dijanjikan kepada bapa leluhur mereka itu. Yang bukan saudara-saudara bertumpu kepada kejayaan mereka, bertumpu kepada militer dan politik, tetapi bertumpu di dalam apa? Kerendahan hati untuk meninggalkan surga yang mulia, datang sebagai hamba, dan kemudian dia yang kemudian menjadi raja. Itulah yang akan kita beritakan, itulah yang akan kita sampaikan. Jadi pemberitaan kita saudara-saudara, puncaknya di dalam Kristus yang tersalib itu. Pemberitaan kita saudara-saudara di dalam Kristus sebagai Raja itu. 53 tahun, 54 tahun pelayanan kami ada di dalam bangsa ini. Dan di dalam pimpinan Tuhan saudara-saudara, kami kemudian merumuskan satu model penginjilan yang Tuhan sudah percayakan ke dalam lembaga ini. Yang memang saudara-saudara bukan hanya sekedar nasihat-nasihat moral bagaimana melakukannya. Tetapi kami menuliskan buku itu, kami luncurkan saudara-saudara tahun ini. Ada buku ini saya tadi sudah jelaskan, sampaikan kepada Pak Yohanes Budi. Dan mungkin ini bisa menjadi rujukan bagi pemuda-pemuda. Bagaimanakah kita kemudian menyampaikan Injil Kerajaan Allah ini. Berpusat kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi kadang-kadang kita tidak memiliki kuasa, kita tidak memiliki gairah. Kemudian kami tuliskan di dalam bab 2 itu tentang bagaimana kegerakan spiritualitas itu. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu waktu kita di tempat kerja, waktu kita mahasiswa bagaimana. Kita kemudian membuat bagaimana membangun jembatan untuk menyampaikan Kristus dalam konteks mereka. Sampai pada akhirnya kita kemudian membuat challenge. Tetapi setelah itu mau diapain? Untuk apa? Kita di bagian akhir kita kemudian memberikan bagaimana men-follow up mereka. Kisah besar Allah. Bagaimana Injil dipresentasikan. Bagaimanakah apa yang sudah dijanjikan itu digenapi di dalam Kristus. Itulah yang menjadi berita gereja. Itu yang menjadi napas hidup setiap kita. Jadi penggenapan janji ini digenapi di dalam Kristus. Dan hanya Kristus yang harus kita beritakan. Yang harus menjadi Tuhan dan Raja di dalam seluruh social culture, di dalam creation itu dan di dalam setiap individu. Missio Dei tidak pernah berhenti. Ia bergerak dari perjanjian kepada penggenapan. Dari penggenapan di dalam Kristus kepada pengutusan. Kita diutus oleh Tuhan. Kalau ada surat utusan, kamu pergi. Kamu jalan. Kan kita harus buka, lihat itu surat apa isinya. Kita harus mengerti.
Kita hanya bisa hidup dan bergerak dan berada berdasarkan apa yang diperintahkan kepada kita. Dan bukan dengan cara yang lain. Bukan kemudian dengan pedoman yang lain. Hanya di dalam cara Sang Pengutus. Olehmu semua kaum di muka bumi. Maka kenapa saudara saya mengatakan misi itu adalah keharusan ilahi. Misi itu adalah keharusan ilahi. Waktu kemudian murid-murid menghindari. Waktu murid-murid kemudian tidak melintasi Samaria. Karena ada permusuhan, ada kebencian, ada trauma masa lalu. Yesus katakan aku harus melintasi. Sama seperti Bapa mengutus aku. Aku ada diutus oleh Bapa. Dan aku mengerjakan apa yang diperintahkan. Sampai mati, sampai taat di kayu salib. Jikalau mungkin ya Tuhan cawan ini lalu daripadaku, sulit berat. Tetapi biarlah your will ya Tuhan, kehendakmu terjadi. Kehendak Tuhan yang terjadi. Dia kemudian melawan budaya. Seorang guru tidak boleh berbicara dengan perempuan di siang hari, di tempat-tempat umum. Tetapi karena ini keharusan ilahi, aku harus melintasi Samaria. Sampai ini belum menteror kita, saudara-saudara. Kita tidak akan pernah pergi. Keharusan ilahi. Dengan cara bagaimana? Dengan model seperti apa? Sama seperti Bapa utus aku. Sama seperti Bapa utus aku taat. Demikianlah sekarang aku gereja utus. Demikianlah sekarang gereja Tuhan diutus. Untuk apa? Memberitakan Kristus yang tersalib dan yang sudah bangkit itu. Dengan ketaatan yang sama. Total obedience seperti yang dikerjakan oleh Abraham. Saudara Vinod Ramachandra bilang, saat pertama kali Anda menerima Kristus, saat pertama itulah Anda adalah misionari. Saat pertama Anda diubahkan oleh Kristus, bisa melihat terang, meninggalkan kegelapan, meninggalkan perbudakan dosa. Seperti perempuan Samaria ini dengan api, dengan semangat, dengan sesuatu yang berbeda. Pergi untuk kemudian menyampaikan itu kepada orang-orang sekaumnya. Saat kampung orang datang kepada Tuhan. Saat itulah, jadi apa yang mau disampaikan Bapak Ibu Saudara adalah saudara pekerjaan Allah. Karya Allah di dalam diri setiap kita. Yang sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yang melepaskan kita dari kuasa yang lama. Untuk kemudian masuk ke dalam apa? Pemerintahan baru. Di dalam otoritas yang baru. Yaitu apa? Otoritas Injil. Otoritas Injil. Anda dan saya adalah misionari. Bukan hamba Tuhan. Bukan evangelis. Bukan utusan misi. Tetapi setiap kita. Tadi saya katakan, saya kutip Jürgen Moltmann. Alasan kita berada bergereja. Alasan kita ada di tempat kerja kita. Alasan kita bernapas tiap-tiap hari. Untuk apa? Menjabarkan agenda Allah. Sama seperti Abraham diberkati menjadi berkat. Ahli waris janjinya hari ini dipanggil untuk hidup dan menyatakan Injil. Dimanapun mereka ditempatkan. Di kampus, tempat kerja, keluarga, dan dimanapun. Saudara-saudara, sama seperti kesulitan beratnya panggilan terhadap Abraham. Bapak ini juga saudara tidak mudah. Dia lulus dari Cambridge University dengan predikat summa cum laude di dalam bidang teknik nuklir. Dia negaranya negara miskin yang jauh dari Indonesia, Sri Lanka. Tetapi dia katakan dia mau kembali ke negaranya untuk melayani 20 mahasiswa. Bukan 20 pengusaha, 20 mahasiswa. Mahasiswa itu kantongnya terbatas. Gitu ya Pak Tony. Tetapi dia mau layani itu. Karena dia melihat nilai strategis daripada mahasiswa untuk dibawa. Mahasiswa akan kembali ke gerejanya untuk menjadi guru-guru sekolah minggu yang hebat. Mahasiswa akan kembali ke gerejanya menjadi pengurus-pengurus pemuda yang hebat. Mahasiswa akan kembali ke gerejanya menjadi majelis-majelis yang hebat. Tetapi di kampus saudara-saudara, ketika mahasiswa tidak dilayani, kampus itu adalah tempat di mana orang sisi terakhir. Waktu terakhir untuk menfinalisasi nilai filosofi apakah yang akan dia bawa ke dalam kehidupannya sehari-hari. Maka saya pikir kenapa gereja-gereja Tuhan perlu memberikan satu dukungan kepada kegerakan ini.
Karena dari sana akan lahir orang-orang yang akan membawa nilai-nilai yang dia akan kembali bergereja kembali. Ya. Nah, jadi kita lihat saudara bagaimana pola pengutusan ini. Kita tidak diberitahu bahwa dia akan menjadi berkat besar bagi bangsa-bangsa. Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa itu kadang-kadang kita harus memilih orang-orang terbaik. Memilih orang-orang memiliki kualifikasi tertentu, tetapi kita melihat tidak diberitahukan tentang apa yang dimiliki oleh Abraham. Dia akan berhadapan situasi yang tidak pernah mudah. Mungkin tidak pernah ada latihan sebelumnya. Mungkin tidak pernah ada persiapan sebelumnya. Maka itulah saudara-saudara, benar-benar ini karena agenda Allah. Maka kita hanya membutuhkan anugerah Tuhan. Kita tidak bisa datang dengan kesombongan kita. Bahwa di gereja saya seperti ini, pribadi saya sudah membaca ini, mengikuti ini. Tidak. Ini agenda Allah yang harus kita keluar dari diri kita, kedagingan kita. Dan kalau kita bisa mengerjakan itu semata-mata oleh karena kemauan daripada Allah. Kenapa kita hari ini suam-suam? Kenapakah hari ini kita kehilangan semangat? Kenapakah hari ini kita kemudian tidak punya keberanian untuk mendukung secara total? Oleh karena apa, saudara-saudara? Kita mengandalkan kemampuan lain dibandingkan Tuhan. Dan yang kedua kita melihat saudara-saudara itu adalah apa? Satu total ketaatan. Inilah keindahan daripada karakter daripada Abraham. Di tengah-tengah situasi yang sulit papa mamanya, keluarganya. Di tengah-tengah tawaran daripada tempat di mana tinggal dan berada. Di tengah-tengah situasi yang dia benar-benar tidak tahu akan kemana. Apa yang dia akan kerjakan. Dia tahu siapa yang panggil Tuhan. Dan satu-satunya kalimat yang pantas adalah total obedience. This is the beauty character of Abraham. Itu karakter yang sangat indah. Taat saja. Ketaatan itu yang membuat dia akhirnya saudara berjumpa dengan banyak hal. Dan dia diberi gelar Bapa segala orang beriman. Dan kalau kita lihat bahwa penggenapannya ini ada di dalam Kristus. Bagaimanakah Kristus kemudian dengan cara bagaimanakah dia kemudian menggenapi ini. Kita melihat bahwa dia meninggalkan surga yang mulia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia bukan hanya manusia tetapi tempat yang paling hina daripada manusia itu hamba. Kenosis. Suatu saat waktu saya eksposisi bagian ini, saya diingatkan dari satu kalimat seorang sarjana Alkitab, Bapak Enterite. Dia katakan bahwa apa? Kenosis itu adalah cara diri Allah untuk menyingkapkan dirinya makin jelas dan makin nyata siapa dia. Tuhan itu jauh di sana. Tuhan itu kita tidak bisa lihat. Tuhan itu saudara-saudara kita tidak bisa kemudian mengenal dia. Tetapi dengan cara dia mengosongkan dirinya. Itulah cara yang paling untuk terdekat kita bisa melihat dia. Dan mengenal dia. Sampai dia tuliskan satu kalimat ya. Jikalau itu adalah cara untuk orang mengenal dia. Baik itu orang-orang yang tidak mengenal dia. Maka menurut saya bagi kita yang melakukannya. Di dalam ketaatan kita mengerjakan kenosis itu. Dengan cara pengosongan diri. Di sanalah kita juga bisa kemudian mendapatkan pengenalan. Mendapatkan kemudian satu pengetahuan yang baru tiap-tiap hari tentang Allah itu. Maka dia katakan di dalam buku pengantar. Dari buku yang dia tulis tentang prinsip-prinsip Alkitab tentang pemuritan. Dia katakan begini. Makin lama saya melihat Yesus. Makin saya lama memandang Yesus. Jikalau itu Tuhan yang benar. Maka makin ingin saya melayani dia. Makin tak tertahankan gairah saya. Semangat saya. Api saya untuk melayani dia. Di mana kita bisa melihat dia? Di dalam pola yang seperti dia. Untuk kita melihat tiap-tiap hari mereka mengosongkan diri. Saudara, bagaimanakah mereka melihat dan mengenal tentang seluruh doktrin yang kita kemudian percayai, kita ajarkan di dalam gereja-gereja itu. Kalau kita tidak berjumpa dengan mereka. Kalau kita tidak mau untuk mendatangi mereka. Di mana saudara? Di mana kesegaran-kesegaran baru itu kita alami? Maka di dalam mengerjakan misi lebih daripada 2 tahun. Saya mencoba merumuskan bagi saya sendiri. Teologi di dalam mengerjakan misi itu. Saya kasih nama teologi daripada apa? Teologi gerak ya. Teologi gerak. Di dalam Matius 28 saudara,
Waktu Yesus mengatakan go and make disciples. Go itu saudara-saudara bukan hal utama, participle. Itu cara. Caranya apa? Pergi. Caranya apa? Ajarkan. Caranya apa? Caranya baptiskan. Jadi itu cara. Jadi tidak ada cara lain selain kita pergi. Dan waktu saya pergi itu saudara-saudara, saya mendapatkan kesegaran demi kesegaran. Dari satu kampus ke kampus yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka saya memberikan arti di dalam gerak itu. Gigi bekerja. Kerajinan. Berkat Tuhan itu ada di dalam kegigihan kita bekerja. Dan bagaimana kita supaya bisa kemudian orang-orang yang mungkin kita tidak kenali. Lingkungan, situasi yang makin sulit ini. Kita harus latih. Terus diasah. Pasca pandemi saudara-saudara gaya hidup orang berubah. Pasca pandemi saudara-saudara cara mahasiswa itu hidup berubah. Kalau dulu kita bisa ketemu janjian 1 kali 4 atau 5 orang datang. Sangat mudah. Tetapi sekarang saudara sangat sulit. Kadang-kadang itu bisa hanya 1 datang dan 2 datang. Terus kita mau cancel. Orang sudah memberikan waktunya. Tadi Pak Yohanes Budi tanya bagaimana ya beda sekarang. Sekarang yang paling bisa jalan itu adalah pemuritan one on one. Satu dengan satu. Ia makin membutuhkan energi ya. Kalau satu kali pertemuan, kita kemudian 1 kali pengajaran. Ini kemudian kita membutuhkan 4 kali pertemuan. Makin butuh effort. Go by yourself. Pergilah dan aku yang akan menguatkan engkau. Makin kesini saudara-saudara kita berhadapan dengan generasi yang berbeda. Umur kita mungkin bisa makin tua. Tenaga kita mungkin makin menyorot. Tetapi apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus. Biarlah batin Anda terus menerus dibaharui dari hari ke hari. Jadi kita bisa makin tua Bapak Ibu Saudara. Tetapi we must grow young. Kita harus tumbuh makin muda. Batin kita harus dibaharui oleh kebenaran itu. Sehingga tidak ada alasan untuk kita kemudian tetap relevan dengan segala situasi. Harus dilatih. Dan kemudian waktu kita jalan, kita responsif pada peluang. Tuhan akan memberikan kita peluang-peluang yang ada di sana. Tuhan akan memimpin kita ke dalam satu hikmat untuk melihat bahwa ini bisa dikerjakan. Tapi kalau kita tinggal ya tidak ada. Dan alami juga kesegaran. Kemarin saya bawa kira-kira 20-30 mahasiswa. Biasanya kami mengadakan sebelum hari kemerdekaan, hari doa dan puasa nasional, kita biasa ada aksi sosial. Saya bawa mereka ke Pantai Kenjeran untuk bersih-bersih. Bersih-bersih orang-orang lain juga melakukan. Poinnya bukan di situ. Setelah selesai bersih-bersih, saya minta teman-teman kumpul dalam kelompok, memikirkan 2 pertanyaan. Apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Jadi itu hanya pintu masuk untuk kita kemudian menikmati Tuhan yang hidup ini. Saudara, salah satu teman saya yang orang Chinese, dia katakan, Kak Anton, saya ini keluarga berada Kak Anton. Saya tidak pernah untuk pergi melakukan ini. Waktu pertama kali saya datang dan lihat tumpukan sampah di sini, saya give up. Tetapi kami mulai sharing. Membagikan setiap pengalaman. Membagikan semua perasaan-perasaan yang ada waktu setiap kali sampah kita pungut. Dan kita kemudian melihat betapa cintanya Tuhan terhadap bumi milik ciptaannya. Di dalam sharing itu kami tutup dengan doa dan kami pulang bersama. Dia katakan di dalam perjalanan kami di mobil katakan, ini sesi yang paling berharga bagi saya. Membukakan saya wawasan bahwa ada banyak hal yang bisa dikerjakan bagi bangsa ini. Dia tidak dapatkan itu saudara-saudara di bangku seminar, di tempat khotbah. Dia dapatkan kesegaran itu waktu dia ada di sana. Kenapa saya rumuskan sebagai teologi gerak? Karena apa saudara? Begitu banyaknya insight, begitu banyaknya ide yang Tuhan berikan waktu saya pergi. Dan ini seperti yang dikatakan John Calvin. Pengetahuan itu ada di dalam apa? Ketaatan kita. Pengetahuan. Yang baru demi baru. Kenapa kita saudara-saudara cepat jenuh, bosan dengan berbagai tantangan yang ada saudara? Karena kita tidak pernah pergi untuk menikmati dan mengalami Allah yang hidup dan Allah yang misioner itu. Dosen saya Pak Yohanes Budi, teologinya itu beda ya. Jadi saya lama di kampus bersama Pak Yohanes Budi dan karena saya di Aspra tempat biasa itu Pak Yohanes Budi terus ya.
Kalau pasti malam itu dia apa? Jalan, ya, dia kontemplatif, ya, sambil jalan dia berdua untuk banyak hal. Yaitu teologi. Setiap kita memiliki keunikan dan saya memiliki keunikan di dalam gerak. Di dalam gerak itu hal-hal yang saya tidak pernah dapatkan waktu saya diam dan itu Tuhan singkapkan di sana. Api, semangat, kreativitas, ide waktu saya pergi dari satu kota ke berbagai kota yang lain. Saudara, John Stott di dalam isu-isu global mengatakan begini. Kita mungkin datang bergereja dengan visi yang menyala-nyala. Kita membangun gereja ini dengan visi yang hebat. Tetapi dia katakan visi mempunyai kecenderungan untuk memudar. Kerja keras yang dimulai dengan semangat berapi-api dapat dengan mudah menjadi kerja rutin yang datar. Dan lama-kelamaan kita datang tanpa makna. Ya, hanya datang sekedar bergereja, beribadah. Akhirnya apa? Hampa dan kosong. Dia mengatakan hanya mereka yang bertekun. Hanya mereka yang mendisiplin diri. Mencari wajah Allah. Yang visinya akan terus bercahaya. Apa artinya mencari wajah Allah? Menyanyi kah? Ku cari wajah. Ketemu enggak? Saya dibantu oleh pemikiran Harry Blamires. Murid daripada C.S. Lewis. Di dalam buku Christian Mind dia katakan, saudara, apa pemikiran Kristen itu Bapak Ibu Saudara? Pemikiran Kristen itu adalah beberapa ciri dan satu cirinya adalah melihat sesuatu yang apa di dalam kesementaraan itu dikaitkan dengan sesuatu yang apa supranatural. Setiap hari kita melihat berita-berita yang ada di media sosial, peperangan, kesulitan tidak tahu kunjung kapan. Konflik di berbagai negara yang berdampak kepada bangsa kita. Harga-harga sulit, pengusaha sulit berkembang. Kalau kita hanya berhenti di situ dan tidak mengkaitkannya dengan supranatural, kita tidak akan pernah menemukan wajah Tuhan. Tetapi di dalam tangis, di dalam air mata, kita akan kemudian bertanya tentang Dia, apa maksudnya Tuhan? Dan di sana Dia akan mungkin memberikan kita insight pemikiran. Dia akan memberikan kita saudara peringatan atau teguran. Dan apa yang mungkin tidak akan Anda pernah pikirkan. Mereka yang bertekun mencari wajah Allah. Di tengah-tengah kesulitan itulah saudara yang akan terus berdiri. Ada seperti identitas dari karakter Dia sebagai Allah yang menjangkau. Yang terus akan berapi-api. Tetapi jikalau tidak saudara, segala kesulitan itu akan apa? Akan kemudian menghimpit kita. Kami punya salah satu teman. Dan sekarang dia misionari di China. Itu satu-satu dia sharing kepada teman-teman. Mungkin angkatan seniornya Pak Yu. Dia katakan itu setiap kali dia pergi ke daerah-daerah pasar-pasar di mana? Di Jakarta. Itu dia melihat itu satu mereka itu akan apa menuju kepada kehancuran. Dan apa yang dia lihat? Air matanya menetes. Dia diberikan anugerah seperti itu. Ketika kita lihat setiap orang di tempat kerja kita, usaha kita. Apakah hati Tuhan ini ada? Kita ada karena misi. Kita ada bagi misi Allah untuk menjangkau setiap jiwa. Dan hanya mereka yang bertekun mencari wajah Allah yang akan terus dikobarkan. Karena Allah itu sumber daripada segala berkat. Itulah berkat paling pondasi, paling kuat. Untuk apa? Menopang kita di tengah-tengah segala kesementaraan. Saya berkeliling dari Sabang sampai Merauke, saudara. Untuk berkunjung ke tempat-tempat ini. Tobelo salah satu yang saya kunjungi. Dan melalui 3 perjalanan, udara, laut, dan darat. Kadang-kadang kita tidak tahu nanti mau ketemu siapa, mau tidur di tempat apa. Kadang-kadang sampai di sana di tengah-tengah kelelahan kita tidur di bawah lantai. Di kamar-kamar alumni yang juga sangat terbatas. Tetapi saudara-saudara Tuhan terus memberikan api itu untuk terus menjangkau. Saudara-saudara, waktu saya pertama kali datang di Surabaya. Saya ingat sekali tahun 2005. Saya mendapatkan semacam surat cinta dari satu UKM dari kampus yang sangat terkenal. Dikatakan, Bapak kami lihat mulai masuk ke kampus-kampus Bapak ini ada surat dari UK3. Jangan lagi masuk ke kampus ini. Saya buka, saya baca. Itu 4 halaman. Satu saat saya juga pergi ke kampus. Saya di WA teman saya, rekan saya. Dia bilang, Pak Anton, satu kali masuk lagi ke dalam kampus ini, saya akan penjarakan kamu.
Saya akan penjarakan kamu, itu jelas sekali. Jadi saya puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk mencicipi sedikit saja apa yang dialami Paulus. Saya pernah karam kapal, bawa kira-kira hampir 20 mahasiswa. Dan kemudian alumni, yang itu bawa HP-HP bagus, langsung tenggelam, hilang. Apple mereka di sungai yang ada namanya Sungai Seluas di Kalimantan Barat. Jadi pernah karam kapal, pernah kemudian hampir di penjara. Berkali-kali saya terjebak di dalam perang suku yang ada di pedalaman Papua. Tetapi Tuhan di sana memberikan saya satu cinta kasih yang tidak pernah saya temukan. Nah, waktu saya dapatkan ini, sudah kalau begitu ini apa surat rekomendasi, ini pertanda bahwa sudahlah nggak usah lagi pelayanan di kota ini, di kampus ini, stop. Tetapi Tuhan terus pimpin saya masuk dari satu kantin ke kantin lain di kampus. Masuk dari satu selasar dan selasar lainnya. Dan puji Tuhan 3 minggu yang lalu saya ketemu dengan 2 mahasiswa hebat. Satu dari Makassar dan satu dari Batam. Saat itu dia katakan, waduh saya ingin sekali mengenal pelayanan ini. Saya bilang, apa yang kamu lihat? Waduh Pak Anton, dia sendiri yang menjelaskan. Saya ini dulu ketua persekutuan di kota ini. Saya jago membuat esai, saya hebat bahasa Inggris. Puji Tuhan, kalau saya di rumah saya tidak akan pernah diperjumpakan dengan mahasiswa ini. Bagaimana saya kemudian bertemu dengan dengan mahasiswa ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang bergerak. Mau Anda terlibat atau tidak, itu tidak akan pernah menghentikan api dan kuasa Tuhan. Untuk membawa setiap lutut, untuk membawa setiap kaum, membawa setiap lidah, untuk bertelut di hadapan takhta anak domba Allah. Untuk membawa setiap pekerjaan, untuk didamaikan dengan Kristus. You mau bergerak atau tidak? Sekarang saudara, ketaatan seperti apa yang dibutuhkan? Tidak ada kompromi. Seperti dia memanggil Abraham, pergilah. Dia hanya satu hal. Dan pergilah Abraham di dalam ayat 4. Total obedience. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa saudara-saudara. Memohon belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan bangkitkan kita sekali lagi. Tuhan kobarkan kita sekali lagi. Pimpin kami Tuhan, sertai kami. Hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah Allah Roh Kudus yang penuh kasih, yang penuh cinta, yang sudah membangkitkan anak-anak Tuhan di dalam sepanjang sejarah. Dalam nama Yesus sekali lagi, membangkitkan anak-anak Tuhan di tempat ini. Di rumah mereka, di tempat kerja mereka, dan di